Kita lanjutkan untuk pagi hari ini dan kita seperti tadi sebutkan, kita belajar dengan matrik. Apa itu matrik? Mari kita lihat bersama-sama. Matrik, ya, bahasan kita adalah matrik. Apa itu matrik? Nanti kita akan belajar dengan kompetensi saya menerapkan operasi matrik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik. Kemudian menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan matrik. Kemudian pengertian matrik. Matrik itu adalah susunan bilangan yang terdiri atas baris-baris dan kolom. Baris itu adalah yang mendatar, kemudian kolom itu adalah yang vertikal atau yang menurun. Itu namanya matrik. Masing-masing matrik atau yang ada di dalam matrik itu disebut dengan elemen atau anggota, entry. Seperti halnya di himpunan kemarin di kelas 1 adalah elemen, yaitu suatu anggota dari matrik. Ada matrik itu dituliskan atau dinotasikan dengan huruf besar. Kemudian anggotanya ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Nah, kemudian ada macam-macam matrik. Di antaranya ada matrik baris. Matrik baris adalah suatu matrik yang hanya terdiri dari satu baris saja. Sehingga hanya baris, berarti hanya yang mendatar. Seperti di bawah itu ada matrik A. Barisnya 1, kolomnya 2. Baris ke-1 itu adalah 2, 5. Ada matrik B dengan ordonya 1 kali 3. Berarti barisnya itu adalah 1, kolomnya ada 3. Terdiri dari 1 minus 8, 25. Nah, itu adalah matrik baris. Kemudian ada matrik yang lain, yang kedua, yaitu adalah matrik kolom. Matrik kolom adalah suatu matrik yang hanya terdiri dari satu kolom, yaitu yang vertikal ke bawah. Seperti contohnya matrik P dengan 2 kali 1. Maksudnya matrik P, matrik kolom 1. Matrik kolom. Barisnya itu 2, kolomnya 1. Itu matrik kolom. Atau yang berikutnya adalah matrik Q, 3 kali 1. Matrik kolom Q, barisnya 3, kolomnya 1. Kemudian yang ketiga ada matrik persegi. Matrik persegi atau bujur sangkar itu adalah matrik yang jumlah baris dan kolomnya itu adalah sama, yaitu matrik persegi. Seperti halnya kalau kita bicara persegi, berarti panjang sisinya sama, maka kalau matrik persegi juga begitu. Banyaknya baris dan kolom itu adalah sama. Itu namanya matrik persegi. Kemudian ada lagi matrik 0. Matrik 0 adalah matrik yang semua elemennya adalah 0. Semua anggotanya yang ada di dalam itu adalah 0. Ada matrik elemennya hanya 1, 0 saja. Ada matrik yang bentuknya baris. Baris 1, kolom 2. Elemennya semuanya 0. Nah, itu adalah dikatakan
matrik nol. Anak semuanya. Kemudian ada juga matrik transpos. Matrik transpos A adalah matrik A. Pangkat T atau transpos adalah kolom-kolomnya adalah baris-baris dari A. Baris-barisnya adalah kolom-kolom dari A. Sehingga matrik transpos itu terdiri dari baris yang dirubah menjadi kolom, kemudian kolomnya berubah menjadi baris. Itu adalah matrik transpos. Itu yang harus kita pelajari. Kemudian ada kesamaan dua buah matrik. Dua buah matrik dikatakan sama jika ukurannya sama dan setiap elemen-elemen yang bersesuaian adalah sama. Sehingga baik kolom baris itu adalah semuanya sama. Itu disebut matrik yang sama. Misalkan ada matrik A 1, 2, 4, 2, 1, 3, matrik B 1, 2, 4, 2, 1, 3. Kita lihat matrik A adalah sama dengan matrik B. Sebab apa? Elemen baris pertama, kolom pertama adalah 1, matrik A. Matrik B begitu. Elemen baris pertama, kolom pertama juga 1, maka sama. Berikutnya juga sama, baris ke-1, kolom kedua, itu sama 2. Baris ke-1, kolom ketiga, elemennya juga sama. Maka itu dikatakan dua matrik itu adalah sama. Sehingga kalau satu saja elemen nanti yang tidak sama, maka dikatakan matrik itu tidak sama. Nah, itu adalah kesamaan matrik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah operasi matrik. Itu apa? Dua matrik dapat dijumlahkan atau dikurangi jika ordo dua matrik tersebut adalah sama. Itu kalau dioperasikan. Operasi jumlah atau operasi kurang. Sehingga kita berpedoman ordo dari dua buah matrik, banyaknya baris dan kolom, itu adalah harus sama. Sehingga kita tinggal mengoperasikan elemen elemen baris ke-1 juga pada elemen baris ke-1 di matrik yang kedua. Nah, itu operasi matrik. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan dua buah matrik. Kita bisa melihat di contoh ini. Ada matrik A 10, 22. Matrik B 1, min 1. Matrik A 10 dengan 22, kemudian 1, min 1. Kemudian matrik B dengan elemennya 2, 6, dan 7, 5. A plus B, A ditambah dengan B. Kita perhatikan sifatnya tadi. Bisa diselesaikan apabila kedua matrik itu memiliki ordo yang sama. Matrik A ordonya 2 kali 2, matrik B ordonya 2 kali 2. Maka matrik A dan B ini bisa kita kerjakan dengan penjumlah atau dengan pengurang. Kalau kita jumlahkan A plus B, berarti 10 ditambah 2, ada 12. Kemudian 22 ditambah 6, karena ini seletak, baris pertama elemen kedua, kita jumlahkan menjadi 28. Kemudian 1 dengan 7 kita tambahkan 8, min 1 dengan 5 kita tambahkan jadi 4. Itu adalah matrik A plus B. Begitu pula A min B. Syaratnya kita lihat kembali. Kedua matrik itu harus memiliki ordo yang sama. 2 kali 2. Nah, kita tinggal mengerjakan seperti tadi. 10 dikurangi 2 ada 8. Kemudian 22 dikurang 6
ada 16. 1 dikurang 7 ada negatif 6. Kemudian min 1 dikurang 5 berarti min 6. Nah, itu adalah operasi matrik pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perkalian skalar dengan matrik. Skalar itu apa? Skalar itu adalah angka. Maka ada matrik itu dikalikan dengan bilangan. Sehingga hasilnya adalah bilangan itu dikali dengan elemen yang ada di matrik. Misalkan kita melihat ini. Ada matrik A 5, 6, 1, 7, 2, 3 dikali 5. Sehingga A adalah kali 5. Berarti semuanya dikalikan dengan 5. Nah, itu. 5 kali 2. 5 kali 3. Nah, itu adalah bilangan untuk mengalihkan. Sehingga kalau ada matrik dikalikan dengan skalar, berarti elemen itu dikalikan skalarnya. Kalau di sini ada matrik A, itu adalah 5, 6, 1, 7, 2, 3. Kalau dikalikan dengan 5, ya berarti nanti semuanya tinggal dikalikan dengan 5. 5 kali 5, 5 kali 6, 5 kali 1, dan seterusnya. Itu nanti akan menjadikan hasilnya, yaitu perkalian matrik dengan skalar. Nah, kemudian anak semuanya, untuk operasi yang berikut adalah perkalian matrik dengan matrik. Perkalian matrik dengan matrik itu juga ada beberapa sifat. Yang sederhana adalah banyaknya baris pada matrik pertama sama dengan banyaknya kolom pada matrik kedua. Itu adalah sifat atau cara untuk mengerjakannya. Dan cara mengerjakan adalah baris dikali dengan kolom. Baris dikali dengan kolom. Misalkan itu ada matrik A 2, 3, 4, 5, kemudian 8, min 7, 9, min 4, 1, min 5, 7, min 8. Ada matrik B 1, 2, 7, min 6, 4, min 9. Kita lihat matrik A, ordonya adalah 3 kali 4. Kemudian matrik B adalah 3 kali 2. Nah, kita lihat bisa enggak itu dikalikan 3 kali 4 dan 3 kali 2. Maka itu apa? Matrik itu tidak bisa diselesaikan. Syaratnya kan kita lihat 3 kali matrik A itu ordonya 3 kali 4. Kemudian yang kedua itu adalah 3 kali 2. Itu. Jadi belum bisa diselesaikan. Itu adalah pada perkalian matrik. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini di contoh yang lain yang perkalian matrik dengan matrik, yang A itu adalah 2, 3, 4, 5, 8, min 7, 9, min 4, 1, min 5, 7, min 8, memiliki ordo berapa itu? 3 kali 4. Barisnya 3, kolomnya 4. Yang matrik B 1, 2, 7, min 6, 4, min 9, 11, 3. Ordonya berapa yang B? 4 kali 2. Kalau yang A tadi adalah 3 kali 4, yang B adalah 4 kali 2. Maka yang di tengah-tengah itu baris sama dengan kolom. Nah, ya. Maka
eh, yang kolom dengan baris itu tengah-tengah itu sama, maka dapat diselesaikan. Nah, dengan cara apa? 2 kali 1, kemudian 3 kali 7, 4 kali min 4, 5 kali 11. Kemudian di bawahnya juga sama pengerjaannya. 8 kali 1, 7 kali min 7, min 5 kali 11. Nah, dan seterusnya nanti akan ketemu matrik itu adalah 9, 4, min 3, min 4, 9, min 35, min 9, 4, min 5, 5. Nah, itu adalah perkalian pada matrik. Nah, demikian anak-anak semuanya untuk pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita sudah belajar dengan matrik, ya, kita sudah belajar matrik. Nah, oleh karena itu nanti dipersilakan anak-anak semuanya untuk mengisi absen, kemudian juga contoh-contoh soal itu silakan Anda kerjakan. Saya rasa pada pagi hari ini cukup sekian. Mungkin ada yang mau tanya atau ada yang ingin penjelasan yang lebih, kami persilahkan mikrofonnya untuk bisa dibuka. Silakan. Ada Kak? Silakan kalau ada yang mau bertanya, untuk mikrofonnya silakan dibuka. Ya, Indra Suara ya. Silakan. Pak, mau ya. tanya Silakan tentang mau tanya apa? yang tadi perkalian matrik dengan matrik cepetan. Ya. Perkalian kurang-kurang ya. Matrik. Sebentar. Perkalian matrik itu mengerjakannya baris dikalikan dengan kolom. Ya, baris berarti baris itu kan yang mendatar, itu dikalikan dengan kolom. Baris pertama dikalikan kolom pertama, itu nanti akan menjadi elemen pada baris pertama kolom pertama. Kemudian kalau berikutnya juga sama, baris pertama kalikan kolom kedua, itu nanti akan menjadi elemen baris pertama kolom kedua, dan seterusnya di bawahnya itu nanti juga akan sama caranya. Itu cara mengerjakannya. Paham? Itu caranya begitu. Masih ada yang lain? Yang lain masih ada ingin bertanya? Itu tadi. Ya mungkin yang lain lagi silahkan untuk kalau masih ada yang kurang jelas yang perlu dipertanyakan. Oke, sudah cukup, nggak ada? Oke, kalau sudah nggak ada, terima kasih atas perhatiannya anak-anak semuanya. Nanti lain waktu nanti kita akan bersama-sama kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Walaupun di pagi hari ini Anda sudah mengikuti Google Meet, tapi mohon absennya juga diisi.
Sekian saja, terima kasih atas perhatiannya. Mari pelajaran ini kita akhiri bersama dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing yang beragama Islam. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.